Waktu merupakan komoditi yang terbatas. Semua orang mempunyai sumber waktu yang sama, yaitu 24 jam atau 86.400 detik setiap hari. Namun ada sebagian orang yang mengaku tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan sesuatu, dan sebagian yang lain justru dapat menyelesaikan banyak hal dibandingkan dengan orang lain. Untuk itu, dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menyelesaikan pekerjaan, seseorang perlu melakukan manajemen diri. Manajemen waktu merupakan salah satu manajemen diri sebagai upaya agar seseorang dapat lebih profesional dalam bekerja. Manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Keterampilan dalam mengelola waktu adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk memprioritaskan dan mencapai beberapa tujuan kehidupan serta menghasilkan kesejahteraan. Pada saat mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan, seringkali tanpa disadari, waktu telah hilang tanpa diharapkan. Setelah itu baru disadari adanya beberapa hal yang menyebabkan waktu hilang dengan percuma. Menurut Risi, ada hal-hal yang umum yang menyebabkan pemborosan waktu, yaitu tidak menemukan apa yang dicari, pertemuan, telepon, interupsi, penangguhan, kertas kerja yang kecil-kecil, kemelut, urutan pelimpahan yang terbalik, ingin segalanya sempurna, dan adanya gangguan. Gambaran dari pemborosan waktu tersebut diantaranya, yang pertama, tidak menemukan apa yang dicari. Beberapa orang mungkin jengkel ketika harus menghabiskan waktu untuk mencari kertas, catatan, atau dokumen yang salah taruh, apalagi kalau sedang dikejar-kejar target waktu. Apabila setiap kali hal ini terjadi dalam menghabiskan waktu 1 menit dan bahkan lebih, maka bisa dibayangkan berapa lama waktu yang terbuang untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif seperti itu. Yang kedua, pertemuan. Dalam pekerjaan, seringkali kita diminta untuk menghadiri rapat. Namun, seringkali rapat yang diadakan tersebut tidak relevan dengan pekerjaan kita, memakan waktu yang lama, bahkan rapat dimulai terlambat. Yang ketiga, telepon. Berkaitan dengan penanganan telepon, seringkali kebanyakan orang melakukan sesuatu pemborosan tanpa disadari. Beberapa hal misalnya banyaknya telepon berdering setiap hari, pembicaraan telepon yang bertele-tele, kemudian mengulang telepon karena adanya sesuatu yang terlupakan, dan sebagainya. Yang keempat, interupsi. Interupsi oleh orang lain ke meja kerja seringkali tidak dapat dihindari. Interupsi ini kadang tanpa disadari memang didukung oleh perilaku kita yang biasanya menghentikan apa yang kita kerjakan ketika ada interupsi. Hal ini dilakukan salah satunya karena ada perasaan tidak enak terhadap orang lain. Yang kelima, penangguhan. Tugas yang menumpuk cenderung ditinggalkan atau ditangguhkan. Beberapa orang membuat alasan-alasan untuk melakukan penundaan, padahal dengan penundaan-penundaan justru akan menjadikan tugas semakin menumpuk. Yang keenam, kertas kerja yang kecil-kecil. Kertas kerja seringkali menjadi sumber pemborosan waktu. Hal itu terjadi karena cara kerja yang tidak efektif. Suatu data yang perlu disimpan harus melalui proses pencatatan ulang atau pemindahan data dalam beberapa kertas atau buku. Yang ketujuh, kemelut. Ada kemungkinan dari waktu yang dimiliki dihabiskan banyak karena terjebak pada suatu kemelut. Bahkan seringkali seseorang tergopoh-gopoh dari suatu kemelut ke kemelut yang lain. Namun perlu dipertanyakan apakah kemelut yang ditangani betul-betul masalah yang perlu dihadapi saat itu. Yang kedelapan, urutan pelimpahan yang terbalik. Ada sebagian orang yang memboroskan waktu dengan membiarkan bawahannya meninggalkan pekerjaan di atas meja mereka hanya untuk mendapatkan masukan. Misalnya dengan ungkapan, letakkan di situ biar saya periksa dahulu. Yang kesembilan, ingin segalanya sempurna. Keinginan agar segalanya sempurna seringkali membuat sesuatu yang penting itu menjadi tidak tergarap. Hal ini karena sebenarnya sesuatu yang kita kerjakan cukup hanya dengan 90% keberhasilan, tetapi kita mentargetkan harus berhasil 100%. Dan yang terakhir adalah gangguan. Gangguan yang terjadi ketika mengerjakan suatu tugas seringkali tidak dapat dihindarkan. Pekerjaan yang menumpuk di atas meja bahkan bisa merenggut perhatian sehingga proses kerja sebelumnya menjadi terganggu. Di samping itu, ada beberapa orang yang sibuk dengan tugas pekerjaan namun dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
Ada juga orang yang tergopoh-gopoh dari kemelut satu ke kemelut yang lain tapi tugas tidak selesai. Hal ini bisa disebabkan karena orang tersebut tidak dapat mengelola tugasnya dengan baik. Terdapat beberapa langkah penting agar dapat mengelola tugas dengan baik. Di antaranya, langkah pertama adalah mengetahui tanggung jawab. Dalam setiap pekerjaan tentunya terdapat deskripsi dari setiap tugas. Deskripsi tugas ini menggambarkan secara garis besar tugas dan bidang tanggung jawabnya. Dengan deskripsi ini, seseorang dapat diharapkan menyadari keberadaannya dan mengidentifikasi segala sesuatu yang harus dikerjakan. Langkah yang kedua adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan mencapai tujuan merupakan bagian yang paling penting dalam memanajemen waktu. Dengan tujuan tersebut, seseorang akan lebih mudah untuk mengetahui dari mana harus memulai sebuah pekerjaan. Selain itu, adanya tujuan juga memudahkan dalam memutuskan apa yang penting dan perlu untuk segera dilakukan. Dengan demikian, kita akan dapat terhindar dari tindakan yang membuang waktu. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi prioritas. Tugas-tugas yang harus dikerjakan mungkin sangat banyak. Apabila prioritas tugas dapat diidentifikasi, maka tujuan akan lebih mudah dicapai. Dalam menentukan prioritas tugas, perlu dibuat beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah tugas mendesak. Hal-hal yang mendesak sangat memerlukan perhatian, tetapi mungkin saja hal yang mendesak tersebut adalah sesuatu yang sepele, namun memiliki batasan waktu. Tugas tersebut memerlukan reaksi segera, tetapi tidak seharusnya menghabiskan waktu terlalu banyak. Tugas yang termasuk dalam kategori ini antara lain mengangkat telepon, menjawab email, dan sebagainya. Kategori yang kedua adalah tugas penting. Tugas yang penting biasanya sangat terkait dengan tugas utama. Tugas ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan seringkali memerlukan waktu ekstra untuk memikirkannya. Tugas penting misalnya membuat program layanan untuk tahun berikutnya. Apabila ini terjadi, maka diperlukan perhatian secara lebih serius. Seseorang biasanya dapat meluangkan waktu kira-kira 10-15 menit untuk mengelola jadwal kegiatan. Terdapat beberapa strategi dalam memanajemen waktu, di antaranya yang pertama, membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Daftar ini berisi segala sesuatu yang dibutuhkan dan memprioritaskan suatu kegiatan menurut tingkat kepentingannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan tertentu untuk dilakukan pada waktu tertentu pula. Hal ini diperlukan disiplin diri. Yang ketiga, menentukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk bekerja. Waktu yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Yang keempat, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti vital, penting, harus dilakukan hari ini, atau dapat dilakukan besok. Yang kelima adalah pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang dipersyaratkan. Misalnya, harus bebas dari material yang tidak diperlukan, mengurangi gangguan seperti telepon atau kehadiran orang lain, atau interferensi lingkungan seperti musik dan kebisingan. Yang keenam adalah pendelegasian. Seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain. Yang ketujuh, membedakan antara segera dan penting. Untuk membedakan hal ini, terdapat matriks pengelolaan waktu yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah penting dan segera. Yang termasuk pada kuadran ini adalah kegiatan yang memerlukan pemecahan masalah dan pekerjaan dengan deadline dekat. Kuadran yang kedua adalah tidak penting tetapi segera. Yang termasuk pada kuadran ini adalah menjawab telepon, mengecek email, dan menyetujui instruksi, seperti memberikan informasi atau bantuan. Kuadran yang ketiga adalah penting tetapi tidak segera. Yang termasuk dalam kuadran ini adalah membaca buku yang berkaitan dengan prioritas saat ini, kemudian mempersiapkan kegiatan selanjutnya, dan meluangkan waktu dengan teman atau juga keluarga.
Dan kuadran keempat, tidak penting dan tidak segera. Yang termasuk dalam kuadran ini adalah khawatir atau marah, melihat TV, dan membuka internet tanpa alasan yang jelas.